Makanan yang kalian makan tidak akan ada artinya jika tidak dicerna. Makanan harus dicerna agar tubuh kita bisa mendapatkan nutrisi untuk memelihara semua fungsi tubuh kita. Tahukah kamu, sistem pencernaan dari mulut sampai rektum berkisar 9 meter panjangnya. Organ-organ yang berada dalam sistem pencernaan, dikelompokkan menjadi 3 bagian besar berdasarkan fungsinya, pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi yang kecil. Pencernaan dibagi menjadi 2 yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut enzim. Proses penyerapan terjadi setelah pencernaan. Setelah makanan dipecah di dalam dinding saluran pencernaan dan menjadi molekul nutrisi, maka nutrisi tersebut akan diserap dan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Proses penyerapan makanan terjadi di dalam usus halus. Sementara usus besar mengeliminasi sisa-sisa makanan yang tidak diserap, untuk kemudian dibuang. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil, sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Enzim amilase berfungsi untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa yaitu karbohidrat sederhana, sehingga sel tubuh kalian mampu menyerapnya. Makanan akan masuk ke dalam esofagus yaitu suatu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di dalam esofagus terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan. Dengan adanya gerakan otot esofagus yang disebut gerakan peristalsis, makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Cairan pencernaan ini mengandung enzim pepsin, yang mencerna protein menjadi asam amino. Cairan pencernaan juga mengandung asam klorida, HCl, yang membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang kalian makan. Makanan yang telah dicerna disimpan sekitar 2 jam atau lebih di dalam lambung. Pada saat berada dalam lambung, bentuk makanan kalian adalah berupa cairan kental. Setelah itu makanan akan masuk ke usus halus. Di tempat inilah terjadi proses pencernaan kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Ketika sampai ke dalam usus halus, makanan kembali dicerna secara kimiawi. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap, yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna, seperti serat atau biji-bijian. Air dan sisa-sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Panjang usus besar sekitar 1,5 meter. Usus besar mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Akhir dari usus besar adalah rektum, tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah itu tadi alur mengenai sistem pencernaan. Berikut ini adalah enzim-enzim yang berperan dalam sistem pencernaan. Di mulut terdapat enzim amilase adalah enzim yang bekerja pada pati makanan dan berfungsi menghancurkan karbohidrat. Kemudian di lambung terdapat enzim pepsin. Enzim pepsin merupakan enzim yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin. Enzim renin merupakan enzim di lambung yang berfungsi mengumpulkan kasein yang terkandung di dalam air susu. Enzim protease. Enzim protease diproduksi di dalam lambung untuk memecah protein menjadi asam amino. Pada usus halus terdapat enzim maltase. Enzim ini berfungsi untuk menghancurkan maltosa dan mengubahnya menjadi glukosa. Enzim laktase. Enzim ini berfungsi untuk memecah gula laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Enzim sukrase. Tugas enzim sukrase adalah untuk memecah sukrosa menjadi gula sederhana, seperti fruktosa dan glukosa. Nah itu tadi penjelasan singkat terkait sistem pencernaan, organ pencernaan, serta enzim-enzim yang berperan dalam sistem pencernaan. Nantikan video berikutnya.
Sampai jumpa dan selamat belajar.